Muhammad Asrul, seorang jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palopo lantaran diduga melanggar Undang-Undang ITE atas pemberitaan yang dibuatnya. Lantas berita seperti apa yang membawa ia ke jeruji tahanan dan apa landasan hukumnya? Muhammad Asrul mungkin tak pernah menyangka ia akan duduk di kursi pesakitan gara-gara pekerjaannya sebagai seorang kuli berita. Hingga tulisan sebagai karya jurnalistiknya malah membawanya ke penjara. Asrul yang menulis soal dugaan korupsi pejabat lokal Palopo malah dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. 3 artikel berita yang ditulis Asrul terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan Farid Kasim Judas, anak wali kota Palopo Judas Amir. Akibat berita yang ditulisnya itu, Farid Judas melaporkan Asrul ke polisi pada Desember 2019. Ia pun ditangkap sebulan kemudian di rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Hingga akhirnya hakim memutus Asrul bersalah dan dihukum 3 bulan penjara pada pekan lalu. Berdasarkan data bahwa perkara ini diputus hari Selasa kemarin, 3 November 2021, di mana untuk perkara ini berdasarkan data perkara belum terpenuhi. Barang-barang bukti yang kemudian disita dan belum mengajukan dalam perkara ini adalah HP. Kemudian ada satu screen capture berita news. Bila menilik pada nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian RI, kasus Asrul semestinya tak bergulir ke meja hijau. Dalam nota kesepahaman, kasus yang berhubungan dengan karya jurnalistik seyogyanya diselesaikan di Dewan Pers. Yang kami kritisi dari proses peradilan ini bahwa dia belum menempuh prosedur di Dewan Pers. Dan Dewan Pers sendiri kan tertanggal 4 April 2020 ketika penyidikan kasus ini berjalan mengeluarkan surat penilaian dan rekomendasi bahwa berita-berita yang dilaporkan itu adalah produk jurnalistik. Dan Dewan Pers meminta penyelesaiannya di Dewan Pers sesuai dengan MOU. Nah, makanya kami mengatakan bahwa sebenarnya perdebatan kami, perbedaan pandangan kami dengan hakim ada pada prosedurnya. Bahwa menurut kami ini prematur untuk kemudian disidangkan di peradilan pidana. Kami jelas merasa putusan itu tidak layak dijatuhkan. Kenapa? Karena ini kan sengketa pers. Kalau sengketa pers kan berarti pertanggungjawaban ke media, bukan kepada jurnalisnya. Nah, sedangkan putusan itu meminta pertanggungjawaban pidana kepada Muhammad Asrul sebagai jurnalis. Sementara itu adalah produk jurnalistik. Harusnya pertanggungjawaban itu dimintakan ke media. Itulah yang menjadi perbedaan pandangan kami sesungguhnya dengan hakim. Sebetulnya sekali lagi karena ini adalah produk pers, tulisannya persoalan betul ada pelanggaran etik di penulisan, tetapi sekali lagi seyogianya itu diselesaikannya di Dewan Pers. Maka dengan kejadian ini kami sebenarnya sangat prihatin karena kasus yang terjadi terkait dengan pers, tetapi kemudian masuk pada ranah pidana. Dan yang tidak kalah penting, sekali lagi kita berharap semua pihak bisa menghormati juga karena ini adalah kasus pers, penyelesaiannya sekali lagi Undang-Undang Pers adalah di Dewan Pers. Sengketa pers ini pun memunculkan tanya, benarkah status hukum perusahaan media tempat Asrul bekerjalah yang menjadi celah bagi penegak hukum? Memang ada celah yang menurut saya juga menjadi debatable. Yang pertama misalnya tadi kurun waktu terbitnya badan hukum. Walaupun sekali lagi kalau tidak salah, saya belum mendapatkan putusan pengadilan secara utuh. Tapi kalau tidak salah sebetulnya di putusan pengadilan juga tidak menyebutkan itu pelanggaran. Belum terdata di Dewan Pers. Nah itu menjadi menarik, padahal kami jelaskan bahwa yang utama adalah berbadan hukum. Persoalan bahwa belum terdata itu adalah proses. Lantas sudah tepatkah jerat hukum yang dialamatkan kepada Muhammad Asrul? Tidak boleh ada satu orang pun
satu profesi apapun, satu lembaga apapun yang kebal hukum dalam memberitakan sebuah berita atau menginformasikan sebuah informasi yang menyangkut nama, harkat, dan martabat orang lain. Semua harus bisa diminta pertanggungjawabannya menurut hukum sesuai dengan standar profesi dan etika profesi.